Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits, bersama Market dalam dunia kripto bersama Market. Rekan trader semuanya, selama 1 minggu kita udah lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada dunia kripto, dalam hal ini Bitcoin. Dan kita bisa lihat bagaimana Bitcoin melakukan pergerakan yang sangat luar biasa, volatilitasnya sangat tinggi, dan yang menjadi kenyataan adalah bagaimana Bitcoin keluar lagi dari zona 100.000. Kita lihat 2 hari yang lalu, tepatnya pada hari Senin, bagaimana Bitcoin bisa keluar dari zona 100.000. Dia terjun, rekan trader. Dan kalau rekan trader lihat apa yang terjadi pada Bitcoin tersebut, tidak lepas dari perang tarif yang sudah dilakukan oleh Amerika. Kalau rekan trader lihat pada hari Senin yang lalu, Bitcoin ini dia turun sampai menembus level paling terendah, mencapai level 90.000, rekan trader semuanya. 90.975. Ini adalah suatu pergerakan yang sangat luar biasa, dan kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi tersebut tidak terlepas dari bagaimana kebijakan Amerika untuk melakukan tarif perdagangan terhadap 3 negara. Meksiko, Kanada, dan Cina. 25% buat Kanada dan Meksiko, sedangkan 10% buat Cina. Walaupun kita sudah tahu bahwa akhirnya Donald Trump menunda khusus untuk Meksiko dan Kanada, tapi Cina pergerakan itu masih tetap berlanjut. Tarif masih tetap berlanjut 10%, dan kita bisa lihat bahwa Cina merespon hal tersebut. Cina merespon hal tersebut dan menaikkan tarif lagi buat Amerika 15%, terutama buat bidang pertambangan, energi, dan bidang pertanian. Inilah yang menyebab bagaimana pergerakan yang terjadi pada pasar, hampir semuanya pasar bergerak, termasuk juga pada Bitcoin. Oleh karena itu, untuk judul kali ini saya mengangkat tema tentang Bitcoin jatuh pasca perang dagang Amerika dan Cina. Dan kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi pada hal tersebut, ini akan berlanjut terus rekan trader, karena kita akan menunggu sampai pertemuan yang akan dilakukan antara Presiden Cina, Jinping, dan Donald Trump. Kita tahu bahwa respon yang sangat akurat yang diberikan oleh Cina terhadap Amerika untuk menaikkan tarif sebesar 15%, ini semakin membuat kenyataan bahwa perang dagang kedua telah dimulai antara 2 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Dan ini akan berlanjut terus sehingga di saat kejadian seperti kayak gini akan memberikan suatu tekanan yang sangat luar biasa terhadap Bitcoin. Walaupun kita udah tahu rekan trader bahwa kemarin Donald Trump udah menandatangani tentang kalau kita lihat sini rekan trader ya, Donald Trump sudah menandatangani tentang bagaimana pengelolaan undang-undang pengelolaan kekayaan ya. Dan kalau kita lihat bahwa undang-undang tersebut ya tentang dana kekayaan Amerika Serikat ya, Donald Trump menandatangani perintah untuk dana kekayaan Amerika Serikat, dan ini memang benar-benar memicu spekulasi dari Bitcoin. Kita udah tahu juga bahwa beberapa negara bagian sudah mulai merancang tentang undang-undang regulasi tentang Bitcoin rekan trader, sehingga dengan adanya undang-undang tersebut setidaknya para pemain Bitcoin ini sudah mulai dampak bergembira, karena apabila ini diterapkan berarti tahun 2025 adalah tahun kesuksesan kripto termasuk Bitcoin ya. Dan kalau kita lihat regulasi yang akan dilakukan ini memang benar-benar didorong oleh Donald Trump rekan trader.
undang-undang ini benar-benar didorong oleh Donald Trump. Walaupun kita lihat terjadi peperangan antara Amerika dengan Cina, perang dagang, dengan penurunan Bitcoin yang sangat kuat, tapi dengan ditandatanganinya undang-undang dana kekayaan Amerika, di mana dana kekayaan Amerika itu maksudnya bahwa banyak kekayaan Amerika dikumpulin jadi satu baru diinvestasikan ya, dan salah satu bentuk investasi yang kemungkinan besar akan dilakukan adalah di Bitcoin. Inilah yang menjadi pemicu bagaimana Bitcoin bisa naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Dan kalau kita lihat di sini rekan trader di platform, setelah apa yang terjadi ya, penandatanganan tersebut, berita ini kebetulan hari ini sudah dilakukan, bahwa Bitcoin merespon hal tersebut. Setelah hari Senin dia jatuh sampai level paling terendah sampai 90, kemudian dia sempat naik lagi karena tidak jadi. Perang dagang dengan Cina kemarin membuat dia turun lagi, dan hari ini penandatanganan kebijakan tersebut, kekayaan Amerika, membuat Bitcoin mencoba naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Akan tetapi rekan trader, kalau kita lihat pola pergerakan yang terjadi di sini, ini artinya bahwa pergerakan Bitcoin ini akan terus memiliki volatilitas yang sangat tinggi rekan trader. Kenapa saya bilang memiliki volatilitas yang sangat tinggi? Karena untuk beberapa waktu ke depan, pergerakan dari Bitcoin ini akan sangat dipengaruhi oleh seberapa besar eskalasi yang terjadi pada perang dagang yang dilakukan oleh Amerika dan diresponi oleh Cina. Jadi ini kalau saya mau bilang rekan trader, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Kita bisa lihat bahwa pasca hal tersebut Bitcoin mulai jatuh, tapi setelah penandatanganan undang-undang kekayaan Amerika membuat Bitcoin naik lagi. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi pada Bitcoin ini akan sangat dipengaruhi oleh seberapa besar, seberapa lama eskalasi perang dagang yang terjadi antara Amerika dengan Cina. Ini kita bisa lihat ya. Ini kita bisa lihat bahwa apabila ini akan terus berlanjut, setidaknya ini bisa menjadi bahan ujian untuk Bitcoin untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Ya. Karena apabila akan terus berlanjut, kita bisa lihat bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa Bitcoin ini masih akan bisa tertekan dan terus tertekan rekan trader. Oleh karena itu rekan trader, secara garis besar pasar akan terus melihat dan meresponi apa yang terjadi pada eskalasi perang dagang antara Amerika dan Cina. Dan ini sangat memberikan sedikit ganjalan terhadap pergerakan Bitcoin ke depan. Oleh karena itu rekan trader, untuk minggu ini ya, dengan semakin meningkatnya pergerakan yang terjadi, perang dagang yang terjadi, kita akan lihat seberapa besar keputusan yang akan diambil oleh Donald Trump nanti. Saya bisa mengambil sebuah analisa bahwa kemungkinan besar Bitcoin ini masih memiliki fluktuasi yang sangat besar untuk bisa kembali lagi terjatuh ke posisi yang lebih rendah lagi. Oleh karena itu, eskalasi yang terjadi perang dagang, perang tarif yang terjadi ini setidaknya bisa membuat tekanan yang sangat kuat terhadap Bitcoin. Sehingga analisa yang coba saya angkat untuk rekan trader semuanya bahwa Bitcoin ini masih punya peluang untuk jatuh ke posisi yang lebih rendah lagi, dan tidak tertutup kemungkinan dia akan sampai ke level 92.000 rekan trader. Asal dia bisa melewati level 94.414 dulu rekan trader. Nah, jadi peluang pelemahan masih sangat besar. Peluang pelemahan masih sangat besar dan tidak tertutup kemungkinan bahwa dia ini akan terus bergerak dengan tendensi bahwa dalam minggu ini sampai minggu depan, hari Rabu minggu depan, tendensi bearish masih sangat kuat terjadi pada Bitcoin. Oleh karena itu,
estimasi yang saya coba lakukan adalah dia akan bergerak menuju ke 92.000. Dengan catatan dia harus bisa menembus 94.414. Bagaimanakah? Apakah di tengah analisa bahwa terjadi bearish, kemungkinan bullish sudah tidak ada? Menurut saya kemungkinan bullish masih bisa tetap ada, rekan trader, seiring dengan bagaimana kebijakan yang akan dilakukan oleh yang akan terjadi yang dilakukan oleh Donald Trump nanti. Walaupun secara garis besar kalau rekan trader lihat data-data ekonomi yang terjadi pada minggu ini akan juga memberikan tekanan yang sangat kuat terhadap arah pergerakan yang terjadi pada Bitcoin nanti. Dan salah satu data yang paling penting yang harus diperhatikan oleh rekan trader adalah data non-farm payroll yang akan terjadi pada hari Jumat nanti. Nah, ini dia. Ini data ini memang benar-benar harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Apabila data yang terjadi akan sangat memberikan kekuatan terhadap dolar Amerika, artinya kemungkinan besar bahwa Bitcoin akan sedikit mengalami penekanan yang sangat luar biasa. Tapi kalau tidak, artinya Bitcoin akan sedikit memiliki ruang yang besar untuk mengalami penguatan. Oleh karena itu, di minggu yang penuh data ini, setidaknya masih bisa memberikan peluang untuk Bitcoin agak sedikit naik dan bisa kembali lagi masuk ke zona 100.000. Tapi secara garis besar peluang turun masih sangat besar. Oleh karena itu, rekan trader, sekali lagi saya mau bilang bahwa untuk minggu ini sampai minggu depan, peluang untuk dia turun masih sangat besar dan dia bisa turun sampai 92.000. Tapi ingat bahwa segala sesuatu, Bitcoin juga masih punya peluang yang sangat besar untuk naik. Dengan prediksi yang saya coba berikan adalah dia bisa naik sampai level tertinggi itu di sekitaran 103.084. Jadi dia akan berada di atas 103. Tapi untuk bisa sampai 103 dia harus bisa melewati level 100.000 dulu, rekan trader. Apabila dia bisa melewati level 100.000, artinya peluang untuk dia naik ke posisi yang paling maksimal selama 1 minggu ke depan akan berada di 103. Tapi kalau tidak, ya dia akan bergerak cuman di antara 98 sampai di sekitaran 100. Ya 94 sampai 100 lah, sekitaran situ ya. Oleh karena itu rekan trader, apa yang terjadi pada Bitcoin tidak akan terlepas dari perang tarif yang dilancarkan oleh Amerika Serikat. Semakin situasi terguncang, semakin Cina merespon hal tersebut, semakin Bitcoin punya peluang besar untuk terjadi pelemahan yang signifikan. Oleh karena itu rekan trader, tetap terus rekan trader memantau segala berita yang terjadi, ya, segala kegiatan yang terjadi, segala statement yang dikeluarkan oleh Donald Trump, karena Donald Trump merupakan tokoh sentral tahun 2025 ini. Setiap kata yang dia berikan akan memberikan guncangan yang besar terhadap pasar, dan salah satunya adalah pasar Bitcoin. Oke rekan trader, demikianlah tema dunia kripto kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di ulasan dunia kripto minggu depan. Salam profit Indonesia.